lahir baru itu, saya berpikir kok ada yang lain dalam diri saya. Sepertinya dunia ini gak penting lagi bagi saya saat itu. Jadi kalau kita pernah mengalami cinta mula-mula, itu dia, ya. Sepertinya dunia ini gak penting lagi bagi kita. Jadi kalau belum kita ngalamin seperti itu, minta terus, ya, minta Tuhan, aku rindu mengalami cinta bagaimana cinta kita. Saya percaya di antara kita ini pernah jatuh cinta, ya, ya kan? Nah, pernah pasti jatuh cinta. Bagaimana ketika kita jatuh cinta sama Tuhan? Apakah api itu masih ada sampai saat ini? Apakah masih ada gregetnya dalam mengiring Tuhan? Apakah kita semakin pusing, semakin khawatir melihat yang terjadi ini? Sebagai manusia, iya. Tapi itu, makanya ketika saya dikasih tema, dikasih jadwal, saya berpikir tidaklah jalan lain kecuali melekat kepada Tuhan. Jadi, tapi apa fenomena yang terjadi? Siapa yang ada dalam Kristus? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ternyata ketika kita dimerdekakan, banyak orang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Itu yang menjadi tanda tanya. Ketika kita sehat, ketika kita kuat, waktu bersekutu dengan Tuhan itu sangat minim. Kadang Tuhan izinkan itu proses permasalahan supaya kita tetap melekat. Jadi jangan heran dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Ya, kita akan terus, ya. Apa artinya melekat? Ya, melekat kepada Tuhan. Ya, saya ada beberapa poin di sini supaya kita lebih lagi, ya, melekat kepada Tuhan. Artinya mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ya, kalau kita dikasih waktu memilih, hari ini mau ibadah wanita apa mau kemana? Tiba-tiba ada ngajak kita di jam 1 hari Selasa. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, pasti kita pilih ke tempat ini. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kita tahu hari Minggu jam berapa ibadah di sini, jam 9. Kalau kita melekat kepada Tuhan, tidak perlu lagi ditanya kemana ibu. Saya sudah tahu hari Minggu, hari Selasa, hari Jumat, bahkan ada ibadah tengah minggu. Di situ kita memprioritaskan, itulah artinya melekat kepada Tuhan. Kalau dikatakan di Markus 12:30 itu nggak usah dibuka, ya. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, bukan setengah. Ketika kami mengambil keputusan untuk melayani full time bersama dengan Pak John, itu bukan keputusan yang ringan, ya. Karena ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Kita makan apa? Bagaimana besok? Saudara yang dikasihi Tuhan, ibu-ibu, ketika kita sudah jatuh cinta sama Tuhan, melekat kepada Tuhan, disitulah saya percaya ibu-ibu yang di sini yang luar biasa, senior-senior saya, ya kan, sudah menjadi teladan untuk ke depan. Sangat luar biasa di jam segini, oma-oma kebaktian itu kalau bukan karena melekat, lebih enak tidur, ya kan? Makanya tadi Ibu Siti kasih saya permen supaya tidak ngantuk. Ya. Yang kedua, melekat itu tinggal di dalam Dia. Itu dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 sudah dibacakan. Tinggal di dalam Dia, ya. Kalau saya pengen lebih mengenal Ibu Eli, ya, pasti saya tinggal di rumahnya. Apa yang menjadi kesenangan Ibu Eli? Oh, ternyata tempe goreng contohnya. Tinggal di dalam Dia supaya saya tahu apa maunya Tuhan itu di dalam hidup saya. Tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu dia kalau melekat. Saya akan berusaha apapun. Apa sih maunya Tuhan di dalam hidup saya? Bukan maunya kita. Hari-hari ini kan, coba deh. Seberapa di antara kita kalau berdoa, Tuhan iniku. Pernah gak kita ngomong, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Terus kalau terjadi sesuatu, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan bilang itu kan mau-Mu. Iya kan? Jadi tadi
Melekat artinya mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang ketiga, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti dibuka ayatnya biar cepat ya. Amsal 3, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Bisa enggak dalam hal apapun Tuhan? Hari-hari ini saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat benar-benar Tuhan menuntun langkah-langkah kita, ya, itu artinya kita juga pagi-pagi bangun bukan harus langsung di mana HP saya, HP mana, ya, duduk dulu, bilang selamat pagi Bapak. Saya juga selalu panjang-panjang, kalau mau pujian penyembahan lain lagi ceritanya, ya. Ya kebetulan mungkin udah berkali-kali saya saksikan setiap pagi saya pimpin ibadah keluarga melalui telepon itu setiap jam 5 pagi. Ada saatnya saya juga tidur jam 12, harus bangun jam 4. Tapi saya bilang, ini saya pribadi ya, kalau saya bangun, selamat pagi bos, saya suka begitu di tempat tidur, selamat pagi Tuanku, saya bilang sama Tuhan, karena pagi-pagi masih bisa bangun toh. Kan banyak yang tidur nggak bangun lagi, iya kan? Banyak loh seperti itu. Ada kesaksian itu, seorang istri, kok tumben papa nggak ngorok? Mama, kok papa nggak ngorok malam ini? Ternyata pas dilihat udah dingin, saudara. Jadi kalau suaminya biasa ngorok, tiba-tiba nggak ngorok, nah suatu saat juga Pak John tidak ngorok. Jadi saya terintimidasi juga dengan omongan ibu itu. Kami kan tidurnya bukan, Pak John itu buat AC, saya enggak. Jadi saya di ruang tengah gitu kan, Pak John di dalam. Kok nggak ngorok ya? Pak, saya panggil, tidak nyaut. Pak, tidak nyaut. Pak, rupanya dia tidur miring, saudara. Ya, langsung saya bangun. Saya lihat masih, saya pegang, dingin kan karena ada AC. Ternyata saya pegang masih hangat, saudara. Ya ini kisah-kisah. Sekarang ini orang pergi begitu cepat, masih sehat, ya, masih puji Tuhan, haleluya, salaman, tahu selesai. Jadi itu tadi, melekat kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan, tinggal di dalam Dia. Apa maunya Tuhan, bukan maunya kita lagi. Itu artinya kita sedang melihat ke depan ini. Kalau enggak, kita tidak kuat. Sebesar apapun kapasitas kita, oh saya kuat kok. Tapi ketika ada badai, di situ baru ketahuan. Ya. Sekarang ini orang yang banyak uang juga bingung juga, ya. Dicek setiap hari, apa diambil, gitu kan? Bagaimana itu coba? Jadi kalau dimasukin ATM terus dibilang saldo Anda tidak mencukupi, bersyukurlah, iya kan? Karena segala sesuatu itu ternyata memang tidak ada yang kekal. Makanya dia bilang dalam doa Bapak kami, berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Saya bilang gini, akhirnya orang nanti kembali ke doa Bapak kami. Jadi itu memang doa yang sempurna. Ya puji Tuhan. Kita akan lanjut terus ya. Di sini dikatakan, jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Ada nanti ayatnya di Galatia 5 ayat 13, 1 Petrus 2 ayat 16. Hari-hari ini begitu banyak waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, tapi kita karena kemerdekaan masih sehat. Nah, begitu juga dengan di bangsa kita ini. Ya, kemerdekaan bukan diisi dengan hal-hal yang benar. Kita lihat sendiri yang terjadi, mengambil haknya rakyat. Ya kan? Sehingga terjadi apa yang terjadi di bangsa ini. Ya, tugas kita lah berdoa untuk bangsa ini sekarang ini. Kemerdekaan itu malah disalahgunakan. Tidak mengisi kemerdekaan itu dengan hal yang baik. Tidak mengisi juga dengan kemerdekaan yang kita sudah terima. Karena Roma 8 berkata juga dikatakan, siapa yang ada dalam Tuhan itu, ya, sesungguhnya kita sudah merdeka. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa membelenggu kita apapun. Mungkin masalah ekonomi, masalah keuangan atau apa, masalah sakit, penyakit. Sebenarnya ketika kita di dalam Tuhan, kita akan berkata, Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah salah, pertolongannya tidak pernah terlambat. Ada amin? Ya,
kita terus di sini, kita akan